Oh, biologi dia. Alumni dari mana tuh? Unhai. Oh, Unhai. Oh, kan begitu tadi. Kita tidak bilang ada orang biologi. Pasti dingin bohong. Begitu konsepnya tau. Kenapa kerbau bisa makan rumput? Padahal teorinya dia tidak bisa memproduksi selulase. Oke, kasih silakan Bu. Saya kebetulan biologi Pak, biokimia jadi dekat-dekat dengan ibu ini. Oh, jadi Bapak biologi dengan kimia begitu? Biokimia. Kan kalau biokimia Bu, mau dibilang sampai di mana kimianya? Karena ada biokimia, berarti biologi kimia. Ya. Sampai di mana kimianya? Nggak tahu. Sampai mana biologinya? Nggak tahu. Mungkin di sini batas. Jadi setengah biologi, setengah kimia. Iya. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa Bu bimbingan itu teman-teman bilang, apa teknik kimia sudah mau dibawa ke biologi? Jangan, kimia mana namanya biokimia itu ada biologinya, ada kimianya. Tapi kayaknya bukan ke kimia. Kok lebih ke kimia ya? Kalau biokimia. Kalau biokimia itu ya ke reaksi-reaksi kimianya, tapi masalah biologi. Tapi masuk dalam buku kimia ya? Di biologi juga ada biokimia. Iya. Ada malah mereka mantap. Tapi kalau yang biokimia yang sama. Ini sama kayak teknik bangunan Pak. Teknik bangunan tuh sipil ada, arsitektur ada. Jangan curhat. Jadi jangan membuat kota-kota. Nanti ibu Ani bilang, wih itu kan biologi, jangan ngomong-ngomong begitu. Begitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini saya dapat ketemu dengan kalian semua di hari ini di pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah pendidikan ekowisata Kepulauan. Wah, kita bisa nih. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Ini karena pertemuan kita baru ketiga, mau tanya dulu sebelum kalian kembali ke kampus, apakah kalian semua pulang kampung atau refreshing di kampung masing-masing? Tidak pulang, Bu. Tidak pulang. Pulang Bu, refreshing Bu. Belajar mandiri Bu, ada les. Ada les? Iya. Tidak pulang. Karantina. Berarti itu menambah stres, pengaruh emosional dari dalam diri sehingga kita harus berrefreshing dulu sebelum melakukan kegiatan sehari-hari kita yaitu berkuliah. Ya. Nah, pada kali ini apakah kalian sudah memilih ketua tingkat? Sudah. Siapa? Kepala suku. Iya, jadi ketua tingkat pastinya saya sudah tahu dia sudah memegang absen kelas, ya. Jadi nanti dia yang posting semua kehadiran anak-anak semua lalu diberikan kepada saya, ya. Ya Bu. Ya. Nah, pada perkuliahan kita di pertemuan 3 ini, nah seperti pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu ekowisata dan juga konsep-konsepnya yang berhubungan dengan ontologi, epistemologi, dan sosiologi. Dan sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip, kemudian persyaratan dan komponen dari ekowisata. Nah, dari katanya sendiri ekowisata ini, pada pertemuan lalu kita sudah pernah membahas ya tentang pengertiannya, di mana kata ada terdiri dari 2 kata yaitu ada eko dan wisata. Jadi kalau berbicara tentang ekowisata berarti kita tidak terlepas dari apa?
refreshing. Iya, refreshing tadi. Healing. Jadi kita healing itu kita harus membutuhkan apa supaya kita healing? Wisata. Uang. Tempat wisata itu. Tempat, Wisata iya itu. tempat wisata. Tempat wisata lalu apa lagi? Tadi uang juga. Uang. Nah, uang juga. Bagaimana sih kita pergi ke tempat wisata baru kita cuma makan-makan angin, toh? Iya. Tidak apa membeli sesuatu atau ciri khas dari tempat tersebut, ya. Nah, kemudian dari tujuan perkuliahan kita kali ini ada 3, ya. Yang pertama, kalian harus mampu mengetahui tentang prinsip ekoturisme. Kemudian yang kedua tentang persyaratan ekoturisme. Maaf, kurang fokus. Persyaratan ekowisata dan komponen ekowisata. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kalian jelaskan tentang gambar prinsip ekoturisme? Orang berwisata sih. Wisata sambil belajar, Bu. Iya, wisata sambil Belajar. Nah, itu bagus sekali karena merupakan wisata sambil belajar ini merupakan salah satu dari prinsip ekoturisme atau ekowisata. Ya. Kemudian tempat wisata apa sih yang ada di sini? Batu Angus, Batu Angus. kampung Iya, kampung itu. bagus. Itu Saya menggambarkan wisata yang ada di Maluku Utara saja ya, karena kita sementara ini cuma ada kita belajar di Maluku Utara, saya khususnya di Kota Ternate. Kemudian yang kedua ini adalah persyaratan ekowisata atau ekoturisme. Apa yang Anda lihat dari gambaran tersebut? Dong menari sesuai. Menari masal. Sesuai ya. Dari Masal. di mana? Di Legugam. Legugam itu merupakan apa? Pesta rakyat. Iya, pesta rakyat atau budaya yang sering dilaksanakan setiap tahunnya. Itu ya ketika Sultan masih hidup ya, mereka selalu menggelar atau melaksanakan legugam. Nah itu juga termasuk salah satu persyaratan yang ada di ekoturisme. Untuk yang ketiga adalah komponen ekowisata atau ekoturisme ini. Untuk yang gambar ketiga ini, apa yang kalian lihat? Coba tanggapan Anda tentang gambar ketiga ini. Kemudian sama dengan pemerintah. Ya, ini adalah kerjasama dengan pemerintah untuk apa? Wisata. Mengembangkan ekowisata yang ada di tempat wisata. Iya, ini merupakan gambar dari tempat wisata yang ada di Kota Ternate juga. Di mana? Di Kumalamu. Sumadaha. Salah. Sumadaha. Salah. Kastela. Salah. Nah, Berdesi. ini siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang apa ya? Oh itu di apa Ibu? Di Iya, Kediri Ibu. Danau Kediri yang besar atau kecil? Yang Kecil di Kediri. kecil. Mereka melaksanakan Anak kampung. membuka pasar tentang pasar ekowisata di sana. Jadi orang yang pergi ke sana juga bisa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata. Oke, baik. Ini adalah prinsip dari ekowisata ada 4. Yang pertama konservasi, yang kedua edukasi, yang ketiga partisipasi masyarakat, dan yang keempat ekonomi. Nah, jadi yang keempat ini adalah prinsip utama dari ekowisata dalam membangun tempat wisata. Ya, di mana dikonfirmasi di konservasi ini ada di konservasi ini ada siapa yang tahu tentang pengertian konservasi secara umum? Melindungi Bu. Ya, melindungi. Artinya kita melindungi tempat yang dimana kita mau mencari hidup di situ, bukan berarti kita bangun tempat wisata lalu seenaknya saja. Tidak ya. Kemudian untuk edukasinya juga mereka harus punya pendidikan atau punya wawasan tentang tempat yang akan mereka dirikan. Lalu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Nah, dari partisipasi masyarakat ini dia akan apa? Meningkatkan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Nah,
Yang kedua yaitu persyaratan ekowisata. Nah, itu ada beberapa persyaratannya. Nah, ini ada kelestarian fungsi ekosistem, kemudian ada kelestarian daya tarik wisata alam, yang kemudian ada kelestarian sosial budaya. Nah, di gambar yang tadi, yang kamu lihat tadi, tarian soya-soya yang ada di Legugam itu merupakan kelestarian dari sosial budaya. Nah, kemudian kalau kita berwisata juga kita harus mendapatkan kepuasan, kemudian keselamatan dan kenyamanan. Lalu ada manfaatnya, kemudian masuk akal, lalu terjangkau, dapat diakses, langsung dikenali. Jadi kalau di Ternate ini yang paling dikenali wisatanya tuh di mana? Itu Angus, Bu. Yang dibandingkan ini memang tempat tinggalnya di sekitar sini. Jadi Itu Angus. dia apa? Mempromosikan. Iya, dia mempromosikan, lalu langsung dikenal, dia cari di browsing di Google. Batu Angus langsung ketemu pasar yang rumah. Sekalian soal pesaris. Ya, langsung yang ketiga yaitu tentang komponen ekowisata, yaitu ada sumber daya alamnya, ada masyarakat, pendidikan, pasar, kemudian ekonomi dan kelembagaan. Nah, sudah dari sini ada pertanyaan tentang ketiga indikator yang harus kamu capai hari ini, yaitu prinsip, persyaratan, dan komponen. Ibu, apakah ketika salah satu komponennya tidak layak dikatakan sebagai kawasan ekowisata? Iya. Iya. Itu dikatakan akan tidak berizin, tidak layak untuk dijadikan ekowisata. Iya. Pas. Gugur dengan sendiri. Gugur dari hukum. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya akan membagikan kalian kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan indikator tujuan perkuliahan kita hari ini, ya. Jadi saya hitung kalian berhitung dari sini 1 sampai 3, kemudian diulang lagi supaya kita bisa tahu siapa sih yang kelompok 1, siapa kelompok 2, siapa kelompok 3. Oke, dimulai dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Jam. Satu Iya, bisa sendiri. jadi kelompok 1 ada 4 orangnya, kelompok 2 ada berapa angkat tangan? kelompok 2, 3 orang. 3 orang. 4. Nanti ini ya, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, sudah. Ya, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Saya akan membagikan LKM-nya. Nah, ini berupa studi kasus yang sesuai dengan prinsip, persyaratan, dan komponen. Wah. Iya, sekarang kalian diberikan waktu 10 menit untuk dapat mendiskusikan apa sih dari abstrak di situ yang menunjukkan prinsip, kemudian persyaratan, lalu komponen dari perkuliahan kita kali ini, yaitu tentang ekowisata. Iya. Nah, waktu sudah selesai ya. Nah, dari tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari tiap kelompok. Ya, kelompok 1 itu tentang pengembangan kawasan ekowisata yang mempunyai potensi yang di kemudian hari terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang ini berkaitan dengan konservasi pada prinsip ekowisata. Yang kedua yaitu Taman Nasional Gunung Gedes sebagai salah satu taman yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, dan ini berkaitan dengan tempat wisata yang sering dikunjungi dan mudah terjangkau dan terdapat dalam persyaratan ekowisata. Dan kelompok terakhir, kelompok 3, ekowisata berpengaruh dalam menggerakkan peran serta masyarakat setempat di Kuala. Ini berkaitan dengan sumber daya alam dalam satu komponen ekowisata. Bagus sekali kesimpulan dari semua kelompok.
sudah mengetahui tentang prinsip persyaratan dan komponen dari ekowisata. Nah, kemudian ini ada kuis. Ada kuis yang berkaitan dengan studi kasus yang kalian sudah diskusikan tadi. Nah, kalian bisa tuliskan di kertas masing-masing, lalu dikumpulkan kepada saya ya. Waktunya 5 menit. Ya, semua kuis sudah terkumpulkan oleh saya sekarang, dan mari kita bersama-sama mengambil kesimpulan tentang perkuliahan kita kali ini, yaitu prinsip persyaratan dan komponen ekowisata harus selalu diperhatikan dalam pengelolaan ekowisata yang bertanggung jawab agar kelangsungan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dinikmati anak cucu kita nanti. Nah, untuk pertemuan keempat berikutnya, saya harap kalian dapat membuat tugas mandiri ya untuk pertemuan keempat. Nah, itu tugasnya akan berkaitan dengan materinya tentang ekoturisme yang berkaitan dengan lingkungan. Ada lingkungan, kemudian ada biotik dan budaya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan ke link yang ada di papan tulis. Nah, pada pertemuan berikutnya. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, untuk sudah selesai, saya mempresentasikan hasil diskusi kalian, juga menarik kesimpulan dari diskusi kalian pada hari ini. Saya harap ilmu yang diberikan pada hari ini dapat diimplementasikan dan dapat diketahui hingga nantinya. Ya. Akhir kata, saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih untuk kalian semua ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mata kuliah apa? Baru pilihan itu.